RUU Sisdiknas yang sekarang dibahas, apakah tersentuh penghayat kepercayaan? Tiap ada forum di guru di sekolah, saya harus diundang dan saya harus menyampaikan sesuatu yang notabene dalam spiritual. Penghayat kepercayaan ini salah satu dari nafas peradaban Indonesia. Ketika mereka disanggar nggak di sekolah, beranggapan lain karena disanggar itu pendidikan nomor 2. Dan ketika ditelisik lebih dalam lagi ke dalam, rata-rata sebenarnya itu adalah masalah personal yang dilibatkan atau yang dipaksakan menjadi masalah komunal. Sobat semua, selamat bergabung di podcast Yayasan Elkis, Lembaga Kajian Islam dan Transformasi Sosial. Hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang sangat menarik yang mungkin ada di sekitaran kita, di lingkungan kita sendiri yang ya mungkin terabaikan oleh kita. Baik, hadir pada waktu podcast kita kali ini bersama dengan dua orang yang sangat istimewa. Sangat istimewa itu karena sulit sekali mencari waktu dan kesempatan untuk ngobrol dengan beliau-beliau. Kita akan sapa dua orang istimewa ini dari teman-teman penghayat di Magelang, penghayat kepercayaan di Magelang. Di kesempatan ini juga kita nanti akan mengulik cerita hidup, perjuangan, dan bagaimana harapan beliau-beliau ini sehubungan dengan mewujudkan kesetaraan terutama dalam pendidikan dan administrasi kependudukan. Nanti kita akan ngobrolin, kita akan kulik ya bagaimana perjuangan-perjuangan beliau dan harapan-harapan beliau sehubungan dengan tema yang hari ini akan kita obrolkan. Baik. Saya akan sapa dua orang narasumber istimewa kita kali ini dan nanti beliau-beliau ini juga akan memperkenalkan sedikit bagaimanakah beliau berkecimpung di penghayat kepercayaan. Yang pertama mungkin saya akan menyapa Mas Tony Suranto. Mas Tony, ini kan saya mendapatkan informasi ya, kalau Mas Tony ini sebenarnya adalah tokoh pemuda di penghayat kepercayaan di Magelang. Boleh diceritain posisi Mas Tony dan aktivitasnya sebagai apa gitu kan di komunitas atau di lingkungan penghayat kepercayaan ini. Monggo silahkan Mas. Ya terima kasih sebelumnya Mbak. Selamat pagi, siang untuk semuanya. Perkenalan dulu, nama saya Tony Suranto. Terus ya dalam hal itu saya kebetulan berkecimpung dalam kegiatan Gema Bakti ataupun generasi muda penghayat kepercayaan di Kabupaten Magelang. Nah, di situ di samping itu juga saya dipercaya untuk mengampu anak di pendidikan sekolah itu sebagai penyuluh. Nah, di situ dan enggak lebih dari itu, kadang cuma ada ya kegiatan-kegiatan yang ada dalam keorganisasian ataupun dalam kegiatan kepenghayatan kepercayaan, bukan presidium Mbak, cuman ya untuk bisa mengampu bagaimana terkondisikan kegiatan atau forum-forum yang ada dalam khususnya di generasi muda penghayat kepercayaan. Oke, berarti Mas Tony ini ya setidaknya di pengurus ya di Gema Bakti. Selain itu juga sebagai penyuluh. Nah ini penyuluh nanti akan kita kulik teman-teman. Jadi bagaimana beliau beraktivitas dan apa yang menarik yang didapatkan pada waktu melakukan penyuluhan ke teman-teman pendidikan dan sebagainya. Nanti akan ada kita bahas itu. Baik, kita berlanjut ke narasumber kedua. Narasumber kedua ini luar biasa sibuk. Saya sulit sekali untuk mencari waktu beliau dan kegokilannya adalah beliau ini seorang aktivis budaya yang boleh dibilang aktivitasnya melebihi artis. Oke, kita bisa sapa Mas Prabu dan beliau tidak mau disebut nama yang lain, hanya Mas Prabu. Monggo Mas, bisa diceritakan sedikit ini. Terima kasih Mbak. Perkenalkan, nama saya Prabu. Saya fasilitator hak asasi manusia untuk penghayat kepercayaan dan masyarakat adat. Saya tinggal di Magelang. Apalagi saya mantan sekretaris
DMD MLKI Kabupaten Magelang, saya mantan Presidium MLKI DMW MLKI Provinsi Jawa Tengah, dan sekarang aktivitas saya lebih pada penyuluhan langsung di masyarakat, di lapangan, terutama di masyarakat adat, penghayat kepercayaan, dan juga ke masyarakat umum untuk memperkenalkan penghayat kepercayaan, terutama yang ada di Kabupaten Magelang. Selain saya juga ngajar di Universitas Bidar Magelang untuk mata kuliah pendidikan penghayat kepercayaan. Wow, berarti benar kan kalau saya sampaikan ternyata beliau sibuknya luar biasa. Dibilang mantan, tapi kalau mantan itu kan berarti sudah selesai proses pengabdiannya. Mantan biasanya dilupakan. Waduh. Untuk hari ini kita tidak akan melupakan sang mantan, tetapi kita akan kulik juga bagaimana beliau yang sudah berproses menyelesaikan pengabdian ini bergerak lagi, atau ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan dari beliau. Siap ya, Mas Prabu. Baik, teman-teman, kita akan mengulik untuk podcast kali ini lebih kepada bagaimana perjuangan beliau-beliau ini dalam mewujudkan kesetaraan dalam bidang pendidikan dan administrasi kependudukan. Ini dua hal yang saat ini sedang diperjuangkan ya, Mas Tony dan Mas Prabu, untuk kawan-kawan penghayat kepercayaan di Magelang. Sebentar lagi juga mungkin akan ada audiensi dan sebagainya untuk mewujudkan. Dengan dukungan Elkis, kita akan bisa membantu untuk mewujudkan perjuangan-perjuangan ini. Baik, teman-teman, kita masuk aja ke bagaimana beliau-beliau ini. Saya mulai dari Mas Tony untuk menceritakan bagaimana sedikit mengulik mengenai bagaimana sih sebenarnya pendidikan untuk penghayat di Magelang ini. Boleh sedikit diceritain, Mas? Banyak juga nggak apa-apa. Ya, terima kasih Mbak. Sehubungan dengan adanya pendidikan kepercayaan di negara kita, mungkin dari itu kita melibatkan salah satu pengampu yang memang harus terjun di lapangan, di sekolah dan sekolah-sekolah yang di situ ada anak didik ataupun siswa penghayat kepercayaan. Dan sejak awal dari pendidikan tersebut mungkin kita harus beradaptasi dengan adanya buku-buku yang ada ataupun buku pelajaran. Itu semacam kurikulum, memang ya sudah ada fasilitas di situ untuk sebagai materi pendidikan kepercayaan untuk anak didik penghayat kepercayaan. Dengan demikian kami dan teman-teman adapun harus mengampu ataupun awal untuk bisa mengikuti BIMTEK ya Mbak. Awal BIMTEK dari Kementerian Kemendikbudristek pada waktu itu, yang memang nggak ada yang lain, kita harus harus mengampu di sekolah-sekolah ataupun di sanggar-sanggar. Mungkin di situ harus memberi materi bagaimana mengenalkan adanya penghayat kepercayaan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, gitu, dari sejak usia dini. Karena pendidikan kepercayaan dalam notabene itu formal, itu ada dalam buku kurikulum ya penghayat kepercayaan, tapi di sisi itu kita harus mau bagaimana anak itu bisa lebih mengenal bagaimana perjuangan orang tua mereka masing-masing, apa yang diperjuangkan dari mereka memperjuangkan dalam hidup itu, dalam kehidupan berpenghayat kepercayaan. Nah, seperti itu. Namun dalam buku tersebut di pendidikan kepercayaan itu ya di situ juga ada tarannya untuk TK tingkat usia anak dini sampai SD, SMP, sampai ke perguruan tinggi ada di situ. Hanya di teman-teman penyuluh ataupun sebagai guru dalam pendidikan kepercayaan memang masih dalam proses adaptasi juga, dan juga kurangnya penyuluh tersebut daripada banyaknya siswa yang ada di Kabupaten Magelang. Iya. Terus dalam hal itu di samping yang saya alami sebagai penyuluh, yang saya alami di sekolah-sekolah, ya untuk problematika yang lain mungkin tidak ada Mbak selama ini, karena
Memang karena di situ dididik pertama itu nanti dalam budi pekerti ataupun yang lain ataupun sesuai dengan apa pendidikan ataupun penghayat kepercayaan yang ada. Enggak dari salah satu penghayat satu dan lain enggak, cuman di situ sebenarnya sama di situ. Nah, cuman di situ dididik dengan cara budi pekerti, unggah-ungguh, ataupun menempatkan pada tempatnya bagaimana untuk menyebut orang tua lebih tua dan lain sebagainya. Dan di situ malah justru cenderung banyak lebih ke kegiatan di luar sekolah ataupun di luar sekolah, di luar kelas. Karena untuk membangun motorik anak itu harus dengan cara apa itu dengan berkesenian kah, dengan bermain kah, yang bermain itu notabene bermain dengan seperti permainan anak dulu, itu seperti permain gobak sodor ataupun yang lain, itu bisa membangun motorik anak. Dan itu bagaimana anak itu dengan teman yang lain bisa saling support, saling menolong, bagaimana cara anak itu membangun rasa menghargai antara teman satu dengan yang lain seperti itu. Dan, Mas, untuk pelajaran kepercayaan yang sudah ya Mas Tony mungkin ketahui, untuk di Magelang sendiri sudah merata belum sih? Untuk pendidikan Berapa perbandingan petugas penyuluh dengan komunitas masyarakat atau masyarakat kepercayaan sendiri ini sudah mencukupi belum? dibilang mencukupi sebenarnya belum, Mbak. Belum ya. Karena daripada untuk jumlah pendidikan untuk siswa yang memang seharusnya dididik dengan cara anak didik 100% itu dengan penuh itu belum Memenuhi ya. Belum ada ya, Mbak, karena memang ya itu sebenarnya kurang untuk penyuluh. Sangat kurang. Berapa sih Mas, boleh tahu jumlahnya teman-teman penghayat yang menjadi penyuluh? Sampai waktu ini ada 4 ya Pak Prabu ya, kurang lebihnya ada 4 penyuluh. Kalau melihat jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang ini kan ada 21 kecamatan ya, dan luasnya yang luar biasa. Kita melingkari dari sebuah kota kecil ke kota Magelang sendiri. 4 penyuluh itu sepertinya masih sangat kurang ya. Terus apa sih sebenarnya upaya dari penghayat sendiri, mungkin dari MLKI atau dari komunitas untuk melahirkan penyuluh-penyuluh ini? Apakah sudah ada rencana atau upaya ke arah sana, Mas Tony? Ya, kalau di teman penyuluh sendiri, mungkin saya sendiri sebenarnya itu ya sebenarnya sangat membutuhkan dan menambah teman penyuluh, Mbak. Karena dari segi nanti itu jarak ataupun yang ada warganya yang memang di situ ada siswa didik penghayatnya harus butuh dengan adanya penyuluh itu masih sangat kurang. Dan di situ nggak ada yang lain mungkin untuk kita bisa bisa bercerita bagaimana penyuluh itu harus ditambah itu dari pihak MLKI Kabupaten Magelang, Mbak. Oke. Karena memang ya MLKI sebagai jembatan kami untuk bagaimana dari segi keadministrasian ataupun pendidikan dan yang lain mungkin itu dari tubuh MLKI. Nah, oke. Berarti ini menjadi sebuah poin ya, bahwa ayo teman-teman muda penghayat kepercayaan di Kabupaten Magelang, Anda seperti Mas Tony, siap tidak siap? Ya, kadang menurut saya Bu, siap dengan itu tanda kutip ya Pak ya, siap tidak siap. Oh iya, tanda kutipnya apa ini Mas? Tanda kutipnya itu artinya bahwa saya sebagai orang penghayat. Nah, bukan saya itu mampu ketika itu kita mampu ditunjuk sebagai penyuluh, itu bukan karena mampu dan bisa, karena pertama saya berargumen itu bahwa saya merasa bahwa saya orang penghayat. Dan penghayat itu kan turun temurun, Mbak, salah satu penghayatan ataupun ajaran yang turun temurun, nggak bisa. Itu mungkin di situ saya juga punya keluarga, punya anak. Bagaimana anak saya nanti untuk meneruskan perjuangan
mbah saya, orang tua saya. Jadi merasa punya tanggung jawab ya Mas ya. Itu terus kalau ya itu nggak ada yang lain. Mungkin kadang timbul perasaan atau kita seperti itu. Ini nggak ada yang lain selain saya. Tapi saya merasa bahwa saya orang Penghat, semampu saya sebiasa harus belajar bagaimana Penghat tersebut dan saya bagaimana cara belajar saya untuk bisa menuangkan ke adik-adik saya, ke anak saya, usia anak saya, dan nanti ke generasi yang lain ya. Terusnya untuk bisa memahami bagaimana cara Penghat tersebut dari apa yang diperjuangkan orang tua saya, simbah saya, orang saya sendiri dan saya sendiri itu kan salah satu ajaran ataupun yang nggak bisa habis. Mungkin kalau bisa justru bisa ngrembaka. Dalam arti ngrembaka itu kita lebih ke bertahan lebih bagus. Tapi bagaimana cara kita untuk bisa ngrembaka? Dalam ngrembaka itu ngrembaka cara berpikirnya, cara memahaminya, dan cara lebih mendalam, cara spiritualnya untuk di penghayat tersebut. Nah itu kan lewat dengan cara strategi pendidikan ataupun dari segi perkumpulan dalam sanggar-sanggar dan lain sebagainya. Itu mungkin salah satu strategi yang memang harus bagaimana cara menuangkan ajaran tersebut kepada anak lewat sekolah-sekolah tersebut melalui yang ada. Oke. Makasih Mas Tony. Nah ini nih, saya pengen mengulik nih pada beliau sang mantan yang sudah sedemikian lama mengabdi. Jadi pasti upaya-upaya ini sebagai seorang presidium dulu. Nah, boleh dong kalau kemudian kita pengen tahu, mungkin sudah pernah ada upaya dari masa ke pemerintahnya Mas Prabu atau istilahnya masa kekuasaannya Mas Prabu. Sejauh mana untuk melihat masalah ini, kekurangan penyuluh ini, dan upaya apa yang kira-kira sudah dilakukan nih? Boleh cerita nih Mas. Sebenarnya ngomongin tentang implementasi layanan pendidikan penghayat kepercayaan, terutama di Kabupaten Magelang, ini nggak sesederhana dengan jumlah penyuluh yang ada. Masalahnya kompleks banget. Sedikit informasi bahwa layanan pendidikan kepercayaan di Kabupaten Magelang ini kan mulai ada di akhir tahun 2022. Jadi pada waktu itu mulai dilaksanakan bukan di tahun ajaran baru, tapi malah di pertengahan tahun ajaran. Jadi kalau sampai sekarang berarti sudah berjalan 2023 dua setengah tahun. Sudah jalan sekitar 5 semester ini. Baru berjalan 5 semester ini. Nah, kalau berbicara tentang kendala, kebutuhan dan lain sebagainya, sangat luas. Sangat luasnya bisa mencakup berbagai aspek. Baik aspek penghayat kepercayaannya sendiri, regulasi kebijakan yang ada di pemerintah, kesiapan dari Dinas Pendidikan di Kabupaten Magelang sendiri, termasuk di dalamnya penyuluh-penyuluh penghayat kepercayaan, dan yang paling penting stigma di masyarakat. 5 poin ini benar-benar, nek saya bilang apa ya, boleh dibilang bulat, sebenarnya gampang-gampang susah. Hanya saja yang terjadi tidak pernah atau belum pernah ada kesatuan ide, kesatuan konsep, kesatuan kehendak antara masyarakat pelaku penghayat kepercayaan, pemerintah selaku pengampu kebijakan, dan juga teman-teman di lapangan termasuk NGO, termasuk misalkan LKIS yang selalu mendampingi ini, belum pernah benar-benar duduk bareng untuk ini tuh harusnya seperti ini gitu loh, supaya bisa jalan. Bahwa di Kabupaten Magelang jalan, ya jalan, tapi bisa dibilang jalan di tempat atau jalan yang tidak ada gaungnya gitu. Meskipun kalau kita buka di pemberitaan ya banyak gitu kan, berita-berita terkait layanan pendidikan kepercayaan di Kabupaten Magelang sendiri ada banyak sekali. Nah kalau terkait jumlah penyuluh tadi ya Mbak, dengan jumlah penyuluh yang 4 orang, dan sementara ini tercatat baru sekitar ada 27 atau 29 siswa, mestinya mencukupi. Mestinya. Karena ini catatan sementara. Cuman kalau kita mau membongkar lebih jauh lagi, layanan pendidikan penghayat kepercayaan ini kan tidak sesederhana pelaksanaan pendidikan kepercayaan di sekolah. Untuk bisa menjadi
untuk bisa terwujud layanan pendidikan penghayat kepercayaan di sekolah ini, kalau kita melihat regulasi kebijakannya kan harus ada pengakuan dulu dari penghayat kepercayaan. Jadi kita mesti mundur satu langkah Oke. ke adminduk, ke pengakuan. Oke. Nah di masyarakat, di lapangan, teman-teman penghayat kepercayaan sendiri terkait layanan pendidikan, terkait pengakuan, terutama yang lebih otentik dengan dibuktikan dengan identitas kependudukan, itu masih tersendat-sendat. Oke. Sehingga kalau tadi saya menyebut angka ada 27 atau 29 anak penghayat kepercayaan yang sementara ini sudah terlayani di satuan pendidikan, di sekolah-sekolah, bisa jadi kalau teman-teman di lapangan, teman-teman penghayat kepercayaan ini di lapangan, mereka mau dengan kesadaran menyesuaikan identitas kependudukannya sesuai dengan regulasi kebijakan yang ada di pemerintah, ini bisa nambah lagi. Dan ketika ini nambah, baru kita akan masuk di jumlah tenaga pengajarnya. Oke. Apalagi kalau kita melihat Kabupaten Magelang ya, untuk SD SMP itu ada 1.149 sekolah dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang. Oke. Ditambah SMA ada 67 SMA dan SMK, berarti ada sekitar 1.200 sekolah lah dari tingkat jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah. Jelas kurang kalau untuk 2.000 sekolah dengan 4 penyuluh. Cuman yang jadi pertanyaan kan adalah 4 penyuluh ini mengampu berapa orang, gitu kan? Nah, belum lagi kalau kita berbicara tentang kurikulum, tentang teman-teman penyuluh sendiri dalam melaksanakan aktivitasnya kompleks banget. Jadi kalau untuk bedah masalah layanan pendidikan kepercayaan terutama yang ada di Kabupaten Magelang, ya memang kita perlu ekstra serius, perlu benar-benar menggandeng semua pihak, terutama para pelakunya dengan dukungan dari teman-teman yang ada di sekitar untuk mewujudkan suatu kondisi yang benar-benar berkeadilan untuk penghayat kepercayaan. Karena layanan pendidikan ini bukan sekedar ngajar di sekolah atau ngajar di sanggar-sanggar, tapi ini bahasa saya ini tentang nafas peradaban. Ngeri tuh nafas peradaban. ini jadi makin seru nih ya dengan istilah nafas peradaban. Tapi sedikit Mas, saya tadi kayak terpantik gitu ya mengenai kondisi bahwa multi masalah yang muncul ini, salah satunya juga adalah dari sisi penghayat sendiri, masyarakat penghayat yang tidak memasukkan data secara kita harus mengakui itu ya secara tidak, sehingga dinas pendidikan pun mungkin atau dari pihak sekolah pun kemudian tidak bisa memasukkan anak yang itu menjadi poin juga ya. Ini kan menjadi edukasi juga buat masyarakat kalau memang ingin mendapatkan pelayanan kepercayaan juga di sekolah, berarti ya memang secara administrasi harus terpenuhi. Jadi ini mulai ke arah administrasi pendidikannya ini yang juga harus terpenuhi. Sejauh ini memang itu sulit ya Mas. Senyumnya ini kayaknya. 2 hari yang lalu teman-teman Elkis dengan beberapa perwakilan dari penghayat kepercayaan melakukan audiensi ke Disduk Capil. Jawaban dari pengampu kebijakan yang ya Indo lah. Oh kami sudah melayani bla bla bla, terus termasuk di sana pada akhirnya ada solusi juga. Saya khawatir ketika kemarin disampaikan ada solusi, oke, kami jemput bola. Minimal ada 30 orang di satu wilayah kami yang akan datang gitu kan. Sementara di sisi teman-teman penghayat kepercayaan sendiri, saya harus jujur, ini sakit tapi ibaratnya gini ya. Kalau kita tahu sesuatu yang sakit dan hanya kita biarkan tanpa kita obati, suwe-suwe makin parah. Makanya tetap harus tegas, ini tetap harus dibuka agar ya nek mau sadar nek arep serik nek saya kan gitu. Sementara di teman-teman sendiri wacana untuk mereka mau merubah identitas kependudukannya itu sudah dari sekian lama yang lalu. Tapi realisasinya nol. Wacananya udah lama. Wacananya ada. Tapi begitu ditanya ayo mau kapan? Yang terjadi biasanya gini, kami tetap masih butuh jaminan dari pemerintah supaya kami baik-baik saja di lapangan. Ketika ditanya di lapangan ada apa sih? Di lapangan ada stigma negatif terkait penghayat kepercayaan. Kita dituduh musyrik, klenik, dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ketika kita cek di lapangan itu ada, tapi tidak seberapa berdampak gitu loh. Indonesia kan biasa ya, betul. Ini Indonesia kok, kita harus paham itu. Dan ketika mereka diyakinkan bahwa jaminan negara terkait itu untuk teman-teman penghayat itu sudah ada,
mereka tetap nggak mau, mereka takut. Dan ketika ditelisik lebih dalam lagi ke dalam, rata-rata sebenarnya itu adalah masalah personal yang dilibatkan atau yang dipaksakan menjadi masalah komunal. Masalah personal misalkan gini, saya ya, karena di Kabupaten Magelang ini kan ada beberapa karakteristik pengait kepercayaan. Ada yang mereka hidupnya komunal, berkelompok, misalkan di wilayah Mas Tony ini berkelompok. Satu desa mungkin hampir 60% pengait kepercayaan. Ini nggak begitu jadi masalah. Tapi tipe yang kedua ada yang menyebar. Menyebar itu bisa jadi di satu kelurahan hanya ada satu keluarga, atau di satu kecamatan hanya ada satu keluarga gitu. Itu sifatnya lebih menyebar. Yang lebih riskan lagi adalah yang sifatnya personal. Dalam satu keluarga hanya ada satu pengait kepercayaan, dan ternyata tersebar, terpencil di yang satu kelurahan atau satu kecamatan hanya satu orang. Jadi minoritas ya akhirnya di sini. Wah, benar-benar minoritas. Terus minoritas di keluarga, minoritas di RT, RW, kelurahan, kecamatan. Ini riskan. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa yang terjadi sebenarnya adalah masalah personal yang dipaksakan menjadi masalah komunal adalah biasanya ketika mereka pengait kepercayaan dan ingin memvalidasi dengan menyatakan dalam identitas kependudukan, muncul masalah-masalah secara personal di dirinya sendiri, misalkan nanti benturan dengan keluarga yang lain. Nek gue ganti KTP, warisanmu tak coret seko kakak, gue rek warisan. Benturan dengan keluarga, nek gue ganti KTP, gue beda dewe gini. Jadi sesuatu yang sifatnya personal itu dipaksakan menjadi masalah komunal dan akhirnya nge-framing masalah-masalah di teman-teman lainnya. Menularkan kemudian kepada secara komunitas. Dan itu tidak hanya di Magelang, dari saya ngobrol dengan banyak pihak ya. Itu percaya rata-rata itu masalahnya. Aku pengen ganti KTP tapi bojoku saya gitu. Kok masalah dengan mertuaku, piye anakku. Klasik gitu kayaknya ya. Tapi itu dipaksakan menjadi masalah komunal. Nah, sehingga secara komunal layanan terkait administrasi kependudukan ini sampai sekarang tersendat. Data di Direktorat KMA per Desember 2024 ini baru sekitar 97.000 jumlah pengait kepercayaan dari 12 juta yang diklaim beberapa tahun sebelumnya. Menurun atau mungkin memang menurun. Dan selisihnya banyak banget. Kita sudah punya waktu lebih dari 5 tahun loh. Dari putusan MK tahun 2017 kalau sampai sekarang ini sudah 7 tahun. Dalam 7 tahun genep 1 juta aja nggak bisa kok. Dari 12 juta klaimnya loh. Dan ternyata ketika dicari di lapangan, masalahnya itu ketakutan-ketakutan personal yang dipaksakan menjadi masalah komunal. Nah itu jelas berimbas pada layanan pendidikan. Mas Prabu, ini suatu yang menarik sekali ya. Saya pengen ke pelaku yang di sekolah nih, yang di lapangan ini. Mas, melihat fenomena masalah yang sudah disampaikan oleh Mas Prabu tadi, di mana ternyata masalah personal pun juga akan mempengaruhi kemungkinan untuk merubahnya administrasi. Mungkin kalau dalam hal ini pendidikan, bagaimana anak kemudian mengklaim bahwa dirinya adalah penghayat di sekolah, itu sesuatu yang kemudian jadi masalah juga, jadi sulit ya. Pernah nggak sih ada cerita dari Mas Tony mungkin tentang siswa yang dibully atau didiskriminasi baik oleh lingkungan sekolah maupun oleh teman-temannya atau oleh lingkungan masyarakatnya karena dia memproklamirkan memvalidasi dia sebagai seorang penghayat? Ada nggak sih cerita seperti itu? Ya, sedikit yang saya alami Mbak, itu ya sementara ini ya itu belum ada ya Mbak ya. Laporan itu secara resmi, tapi kan suratan ada Mas? Ya ada. Itu pernah ya, itu udah beberapa tahun yang lalu. Ada yang itu mungkin dari situ kan anak SD yang memang mereka masih untuk memahami ada salah satu kalimat ataupun apa itu belum paham dengan tapi dengan mereka dianggap pembulian ataupun kurang senang terhadap dia. Jadi cerita kepada orang tua, ke sesama penghayat juga. Tapi toh itu enggak jadi problema yang lebih enggak. Cuman kalau kadang dari segi anak didik penghayat dengan yang lain mungkin itu kita cenderung ke penyuluhnya kok Mbak. Kadang tergantung penyuluhnya ataupun yang mampu di sekolah itu khususnya pendidikan. Karena
untuk pandangan masyarakat malah justru akan lebih ke berterima kasih terus kepada guru yang lain ataupun pihak sekolah, karena ketika itu sebelum ada penyuluh juga malah anak itu dengan istilah bisa terlantar ketika ada pendidikan pelajaran keagamaan karena belum ada penyuluh. Itu. Terus ketika ada penyuluh, kadang di situ sebagai penyuluh sendiri akan malah justru lebih sangat beban dengan hal tersebut, karena tanggung jawab dalam pertama itu di pendidikannya, kedua harus bagaimana cara anak itu bisa lebih ke memahami adanya pendidikan tersebut, dan juga penyuluh sendiri bagaimana untuk beradaptasi dengan ajaran anak yang lain, dengan guru yang ada di situ. Begitu juga pada intinya nanti ke arah yang memang di situ budi pekerti, Pak. Mungkin dari istilah budi pekerti tersebut untuk penyuluh itu akan menjadi beban yang lebih, karena di situ sifatnya kan lebih ke bisa memberi contoh bukan hanya anak didik siswa yang penghayat, tapi dengan semua yang ada di sekolah. Seperti itu. Tapi toh itu memang karena itu sudah sebagai bagaimana cara penyuluh itu harus menjalankan itu ya, bagaimana cara untuk bisa ngomong ke semua anak didik siswa yang ada di sekolah ataupun guru yang ada. Berapa sih Mas Tony siswa, kalau Mas Tony sendiri pegang berapa siswa itu? Sekitar berapa siswa? Kan saya kebetulan di SD sama di SMP, di SMP itu tahun ini ada 3 anak, tapi kalau di SD ada 11. Itu terpisah ya sekolahnya ya, atau berada dalam 1 atau 2 sekolah itu? Itu ya enggak jadi satu siswa di SD, di sekolah desa, di SMP juga di sekolah di SMP. Oh gitu. Ke sekolah. Oh ke sekolah. Ya. Terus kemudian anaknya nanti dikumpulkan, misalkan kalau pas pelajaran itu memang. Kadang itu untuk waktu durasi jam pelajarannya menyesuaikan dengan guru di situ. Nanti kalau bisa atau 3 kelas itu kelas yang berbeda menjadi 1 ataupun kalau SD itu 2 hari. Ada 5 kelas tuh saya ambil 2 hari untuk 3 durasi mata pelajaran di sekolah. Itu untuk saya bisa menyesuaikan dengan jadwal yang ada di sekolah. Karena di setiap durasi sekolah mata pelajaran kan cuma 45 menit, jadi bisa langsung ke 1 jam pelajaran, 2 jam pelajaran. Oke. Di samping itu juga kan saya sering ke yang lebih senior, saya kan Pak Prabu lebih senior, jadi itu dari pendidikan ataupun yang lain. Dari usia, Mas? Ya, kadang saya banyak bahan untuk bertanya kepada Bapak Prabu itu sebenarnya. Cuman saya sendiri bagaimana cara untuk, mungkin Pak Prabu juga memang sanggup jadi penyuluh, mungkin akan tahu bagaimana cara kerja penyuluh. Apakah beliau yang memaksa Mas Tony? Ya, itu tapi guru saya itu, Mbak. Berarti segala sesuatu belum pernah bayar SPP ya. Sejak mengaku murid belum pernah bayar SPP. berarti ada jawaban ini tersirat, memang dipaksa sama murid. Berarti benar tadi kalau dibilang mau tidak mau gitu, suka tidak suka. Ada guru dan muridnya kurang bektinya, kurang ini. Boleh dibilang begitu. Dan itu ya ini baktinya menjadi penyuluh yang terbaik untuk masyarakat penghayat. Ini ya adalah baktinya seorang murid. Dalam paradigma kehidupan dalam masyarakat, adanya penyuluh kan itu asing daripada apa di mata umum masyarakat ataupun di dalam konteks dalam keyakinannya, Mbak, seperti itu. Mungkin selama ini yang saya alami, kadang sering kaku dalam tubuh saya, dalam segi bergaul dan lain sebagainya. Karena di sini, Mbak, yang saya alami, karena memang sangat berpengaruh di tempat saya, Mbak. Di samping pertama itu agak mungkin yang disampaikan ke Bapak Prabu tadi, jumlah warganya itu lebih banyak lah di situ dalam satu wilayah ke 2 kelurahan di Beli Tengah sama di Giri Purno ya, ada di sekolah SD tersebut. Mungkin sangat berpengaruh. Ketika saya ada penyuluh, terus penyuluh saya sendiri, mungkin di situ saya sangat terbebani, karena di situ justru malah
mungkin masyarakat melihatnya bukan melihat cuman itu sebagai penyuluh, tapi malah justru sebagai guru-gurunya, guru yang ada di sekolah tersebut. Karena setiap ada forum di sekolah, saya harus diundang dan saya harus menyampaikan sesuatu yang notabene dalam spiritual. Nah itu saya sangat berat di situ. Nah sekarang Mas, kalau melihat tadi sepertinya menjadi suatu beban atau sesuatu yang memang perlu untuk dipikirkan bersama. Seperti tadi yang diusulkan oleh Mas Prabu kan, bagaimana bisa duduk bersama. Sebenarnya kalau melihat sekian banyak permasalahan, termasuk yang disampaikan oleh Mas Prabu, bagaimana kompleksnya masalah yang dihadapi untuk mewujudkan kesetaraan pendidikan dan administrasi kependudukan di Magelang ini, apa yang menjadi harapan dari Mas Tony untuk selanjutnya perjuangan ini bagaimana, atau mungkin Mas Tony punya harapan untuk mewujudkan kesetaraan pendidikan itu seperti apa? Mungkin di situ di sini Mbak ya, karena harapan dalam notabene penghayat kepercayaan ya, penghayat kepercayaan itu kalau kita membicarakan tentang adanya ajaran penghayat kepercayaan yang di situ intinya itu melestarikan adat tradisi leluhur, yaitu melihat dari sisi pendidikan Mbak, dari sisi pendidikan itu kadang kita untuk menjalankan sesuatu yang di pendidikan, karena pemerintah instansi yang ada itu memang wajibannya untuk mengeluarkan buku pendidikan kepercayaan yang harus kita pakai. Itu justru kami sangat berterima kasih itu saya sebagai penyuluh. Terus yang kedua bahwa kami lihat dari sisi penghayat kepercayaannya, itu kadang kalau itu kan mungkin harapan untuk diformalkan, mungkin ya diformalkan. Bagaimana cara anak muda, generasi muda itu nggak tertutup dengan adanya daun selembar. Bagaimana penghayat kepercayaan itu besok ke depannya untuk anak generasi dikenal ya, terutama internal sendiri. Oh iya. Atau layanan yang lain dengan layanan itu, ataupun saya punya cita-cita ini tapi saya berkeyakinan seperti ini, biarpun saya dulu awalnya juga dididik dengan cara seperti ini sampai ke saya, tapi dengan pelajaran yang pendidikan ini, dengan penyuluh ini, di situ itu enggak jadi salah satu hantu dengan khususnya anak-anak pendidikan kepercayaan ataupun sampai ke ranah perguruan tinggi yang dari awal sejak usia dini dididik dengan pendidikan kepercayaan itu enggak sebagai kendala. Iya. Kadang di situ itu kalau dirasakan dengan orang-orang ataupun saudara-saudara banyak, itu malah justru itu nggak jadi beban sebenarnya Mbak. Kadang itu nggak diformalkan pun nggak jadi masalah. Jadi untuk melihat bahwa, tapi itu kan menjadi harapan Mas Tony ya, bahwa ini nanti akan menjadi sesuatu yang kemudian legal, resmi, sehingga perjalanan langkah Mas Tony sebagai penyuluh pun ringan, dan mungkin juga akan menarik generasi muda yang lain untuk ikut berkecimpung menjadi barisan penyuluh, dan ya menjadi hal yang bermanfaat juga untuk komunal, untuk ini ya, untuk masyarakat penghayat ya. Kadang ke substansinya Mbak. Itu nanti kalau misalnya saya sebagai itu penyuluh, terus nanti anak didik sampai ke TK, dari ke TK sampai ke perguruan tinggi dididik dengan pendidikan penghayat kepercayaan di sana. Terus kedepannya bagaimana? Nah, untuk kita bersama untuk diformalkan pendidikan tersebut, pelajaran tersebut. Nah, tapi dengan adanya tersebut, ya kita bagaimanapun kita adalah bernaung dalam adanya hukum ketatanegaraan. Pemerintah mengeluarkan buku, harus kita pakai, kita pelajari bagaimana sesuai dengan porsi kita sebagai seorang penghayat kepercayaan. Tapi mereka anak-anak muda yang itu SMP, seusia mereka masih bertanya-tanya, biarpun mereka itu dengan mau dan sangat berharap itu pendidikan tersebut diajarkan. Itu mereka, tapi ke depannya itu belum ada pandangan untuk saya bercita-cita seperti itu, tapi saya untuk ke jenjang melangkah ke depan dengan cita-cita saya itu berpendidikan penghayat kepercayaan. Apakah bisa?
Oke, berarti itu salah satu harapan Mas Tony juga untuk kemudian penghayat ini menjadi sebuah pendidikan menjadi bagian daripada pelajaran formal yang mungkin nanti akan bisa juga menjadi pegangan buat mahasiswa ya. Di samping itu juga Mbak, ketika mereka di sanggar nggak di sekolah, beranggapan main karena di sanggar itu pendidikan nomor 2, pendidikan nomor 2 karena isi dari pendidikan tersebut sejarah. Saya sendiri yang malah justru nggak banyak di ruang kelas, tapi justru saya malah ingin bagaimana cara memberi anak itu bisa membuktikan bahwa ada situs di situ yang situs tersebut ada terkaitannya dengan penghayat kepercayaan. Oke, jadi juga mengarah kepada pendidikan di luar ini ya, di luar formal. Oke, saya bisa menangkap bahwa ada banyak hal yang memang menjadi harapan dari Mas Tony, bagaimana penghayat ini kemudian akan menjadi bagian dari sebuah budaya masyarakat untuk menguri-uri sebuah situs, atau istilahnya mungkin dari masyarakat sendiri akan memunculkan rasa memiliki terhadap kepercayaan penghayat kepercayaan ini, dan anak-anak siswa itu juga mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan keyakinannya itu ya. Baik, untuk harapan saya ingin juga ke Mas Prabu nih. Ini kayaknya kalau harapannya bisa 2 jam 3 jam kalau mendengarkan harapan beliau, karena sudah terlalu banyak hal-hal yang dalam prosesnya beliau mendapatkan beliau menjabat itu banyak hal yang pasti akan menjadi harapan-harapan beliau. Kita dengarkan 2 jam beliau menyampaikan harapan tentang sebelum ke harapan, saya ke Mas Tony sebentar tadi terkait harapan Mas Tony bahwa ini menjadi layanan pendidikan formal. Sebenarnya layanan pendidikan penghayat kepercayaan pada satuan pendidikan ini berdasarkan Permendikbud nomor 27 tahun 2016 itu sudah sah legal menjadi pendidikan formal. Sudah diformalkan. Iya, sudah. Tapi kalau merujuk pada nanti ke depan kita mau seperti apa, bagaimana, itu kembali kepada pelakunya. Kalau negara kan bukan pelaku, negara itu istilahnya fasilitator ya. Iya, betul. Ibaratnya kita sedang berjalan ya. Kita nggak tahu tujuannya mau kemana. Ini saya berbicara, saya anggap aja saya negara ya. Terus Mas Tony minta, yuk kita sama-sama menuju ke titik A gitu ya. Karena Mas Tony pelaku, Mas Tony sudah tahu di titik A itu ada apa. Tapi negara kan belum tahu. Ya kita jalan dulu. Jalannya bukan salip-salipan, bukan tabrak-tabrakan, tapi bareng-barengan. Dua-duanya bareng-barengan. Ini termasuk harapan juga. Antara pemerintah dengan masyarakat penghayat kepercayaan berjalan bersama untuk menemukan apa-apa saja yang seharusnya nanti dibutuhkan di proses perjalanan ini. Ya, itu menjadi harapan kemudian bahwa seperti yang disampaikan Mas Tony, kedepannya itu mau seperti apa sih? Kalau kedepannya mau seperti apa, sekarang sudah banyak ASN yang disumpah dengan tata cara penghayat kepercayaan. Ya, kemarin Akmil sudah juga banyak sudah. Akmil sudah ada kan? Nah, ya, betul. TNI Polri sudah, apalagi di bidang-bidang kerja yang swasta, BUMN sudah ya. Ada gitu. Jadi sebenarnya kita mengikuti layanan pendidikan penghayat kepercayaan nanti ke depan mau seperti apa? Luas ada. Nah, tinggal nanti pelakunya pengennya mengembangkan yang seperti apa. Negara kan tujuannya hanya memfasilitasi. Nah, Mas gitu Prabu nih sebagai salah satu mungkin bukan hanya pendiri tapi adalah pengembang, termasuk salah satu yang memperjuangkan kelompok penghayat ini untuk bisa menjadi sesuatu yang mungkin bukan hanya besar ya, tetapi bukan hanya diakui, tetapi kemudian berkembang menjadi sebuah masyarakat yang tertata reboko seperti ini ya, mungkin bahasa tepatnya. Nah, seperti apa sih sebenarnya harapannya untuk ke arah sana? Mungkin memang benar dalam hal ini masyarakat penghayat sendiri butuh di push seperti itu ya, mungkin ya butuh mendapatkan support. Tapi harapan Mas Prabu untuk sampai ke sana sudah ada fasilitator dari negara. Terus untuk ini ke arah sana, mungkin dari sisi pengurus-pengurus harus bagaimana biar menjadi semangat suntikan gitu buat pengurus penghayat, bukan hanya di Magelang loh, mungkin juga di Indonesia.
Yang dari negara dulu tutup. Oh. Tadi kan baru merespon Mas Tony. Iya. Ini yang dari negara juga harus mesti lebih serius lagi. Oh, Harapan saya masih harus serius lagi ya. lebih serius lagi dalam memfasilitasi kebutuhan teman-teman penghayat kepercayaan. Boleh disepil dong yang lebih serius itu titik mana? Sederhana, di RUU Sisdiknas yang sekarang dibahas, Iya. apakah tersentuh penghayat kepercayaan? Oke, poin utama Tidak itu. tersentuh sama Tidak sekali. tersentuh. Yang jadi masalah Ini yang teman-teman penting. yang ada di Komisi 10 itu yang memperjuangkan itu, Mm-mm. mereka teriak-teriak tentang budaya, yang mereka ngerti nggak dengan akar budaya dari bangsanya yang di dalamnya ada sebagian kecil yang disebut dengan kelompok penghayat kepercayaan. Oke. Karena tadi kalau saya ngomong bahwa penghayat kepercayaan itu tidak sesederhana entitas yang ada dan berkelompok di titik tertentu. Penghayat kepercayaan ini salah satu dari nafas peradaban Indonesia. Oke. Selain masyarakat adat, kebayang Wah, nggak? ini. Begitu mereka terhilang, karena tidak terfasilitasi dalam banyak hal, terus mereka terhilang. Indonesia gempil loh. Wah, ini yang menarik. Indonesia cuil loh. Nah, keseriusan dari pemerintah di sini perlu kita pertanyakan dan kita kawal bareng-bareng. Satu terkait RUU Sisdiknas dulu. Mm-mm. Baru kedua nanti bagaimana mengkomunikasikan ke masyarakat Mm-mm. dari regulasi-regulasi kebijakannya. Oke. Selama ini pemerintah selalu ngomong sudah kita komunikasikan. Komunikasi itu dua arah loh, bukan satu arah. Oke. Satu arah itu informasi. Duduk bersama, diskusi, forum gelar diskusi ini harus ya? Harus. Bahwa pemerintah mengatakan regulasinya sudah ada, sudah kita sampaikan, ya disampaikan secara berjenjang. Dari pemerintah mungkin ke provinsi, provinsi ke dinas terkait. Satu jalur. Satu arah. Satu Tapi arah. dinas terkait belum tentu mengkomunikasikan dengan masyarakat. Oke. Gitu kan. Nah, ini perlu dibangun sebuah ekosistem komunikasi yang baik. Dua arah, bukan satu arah, nek satu arah dikte, tapi nek dua arah itu untuk mencari kesamaan persepsi. Iya. Terus yang kedua, bukan head to head, Oke. tapi heart to heart. Selama ini apakah head to head, Mas Prabu? Tidak usah dijawab karena sudah terlihat jawabannya dari senyum panjenengan. Oke. Bukan head to head, tapi heart to heart. Butuhmu apa sih? Meskipun ini pemerintah ya sekarang ke teman-teman pelaku penghayatnya. Heart to heart, meskipun di sisi pelakunya sendiri kadang-kadang saya juga geli-geli lucu kalau melihat teman-teman. Misalkan gini, pemerintah sedang memperjuangkan kurikulum untuk teman-teman penghayat kepercayaan yang akan diajarkan di sekolah. Tapi di lapangan teman-teman penghayat kepercayaan ini kan dalam tanda kutip, mohon maaf teman-teman para sesepuh penghayat kepercayaan, nanti kalau marah dengan saya ya. Jangan marah ke saya. Masih dengan egonya sendiri-sendiri. Oke. Kelompokku seperti ini, kelompokku seperti ini, kelompokku seperti ini. Sehingga ketika anggap dengan pemerintah, terus buku kudu piye, bingung mereka. Oke. Tidak ada kesamaan. Oke, berarti salah satu harapan juga ya, mempersatukan. Harus dong. Oke. Bahwa gini ya, keberadaan kelompok-kelompok itu saya mengibaratkan itu kan adalah jalan menuju titik utama yang dituju. Secara umum penghayat kepercayaan ini kan tujuan besarnya adalah membangun sebuah tatanan yang baik di semesta ini. Nek bahasa mereka memayu ayuning bawono. Itu tujuan umumnya. Di samping nanti ada eling sakan paraning dumadi manunggaling kawula Gusti, tapi kita mensepakati garis besarnya adalah memayu ayuning bawono. Untuk menuju memayu ayuning bawono ini ada jalan sendiri-sendiri. Kelompok A caranya dengan seperti ini, kelompok B caranya dengan seperti ini, kelompok C caranya dengan seperti ini. Nah, cara-cara yang ada di kelompok-kelompok ini jangan dijadikan sebagai paksaan atau tekanan-tekanan pada kurikulum yang sedang disusun. Oke. Tapi biarkan tujuan utamanya tercapai dengan cara yang paling sederhana kita mensepakati adalah pelajaran budi pekerti. Bagaimana menanamkan kebaikan pada anak, mulai dari Toto Sariro bagaimana menata diri sendiri, terus berinteraksi sosial dengan sekitarnya, lebih luas lagi untuk Toto Bawono bagaimana menjaga alam semesta, untuk menuju menuju memayu ayuning bawono. Nah, yang terjadi di lapangan ini masih ego-egoan. Oke. Misalkan saya bukan dari kelompok A, kebetulan siswanya dari kelompok A. Orang tua atau pengurus paguyubannya keberatan ketika harus saya yang mengampu karena saya bukan dari kelompok A. Nah, ini harus mulai ditinggalkan. Harus mulai, itu jadi harapan bahwa ternyata saya ambil poinnya, Mas Prabu berharap pertama dari pemerintah sendiri itu lebih aware, lebih pedulinya itu nggak cuma sekedar peduli formalitas saja, tetapi juga harus sampai ke dalam, seperti sampai ke RU-nya juga harus menyentuh ke
kelompok penghayat. Kemudian dari masyarakat penghayat sendiri, Egonya dihilangkan. egonya harus Termasuk dihilangkan. ego tadi untuk takut bikin KTP penghayat kepercayaan dihilangkan juga. Wah, betul sekali. Ini ternyata menjadi poin utama bahwa layanan pendidikan, kesetaraan pendidikan dan administrasi kependudukan itu Satu paket itu. ternyata menjadi sebuah poin yang harus dipegang oleh kawan-kawan masyarakat penghayat. Ayo, tidak usah ragu, tidak usah khawatir, mulai mengubah ya administrasinya untuk bisa mendapatkan pelayanan-pelayanan selanjutnya sesuai dengan keyakinannya. Dan yang terakhir buat teman-teman penyuluh baik tingkat ahli maupun tingkat terampil, termasuk teman-teman fasilitator, saya cuma pesan ingat, jenengan sedang tidak memperjuangkan penghayat kepercayaan itu sendiri, tapi sebenarnya jenengan sedang memperjuangkan Indonesia secara umum. Jadi jangan pernah lelah untuk Indonesia. Ini peradaban Indonesia, peradaban Nusantara. Ini nanti akan dikulik di podcast selanjutnya oleh teman-teman Elkis. Mungkin akan lebih panjang lagi. Kalau ini akan lebih dalam lagi karena menyangkut keberadaan bangsa dan negara ini ya. Baik teman-teman, sepertinya kita sampai pada sesi akhir podcast. Saya sudah minta bagaimana harapan-harapan dari para narasumber dan terima kasih Mas Tony, Mas Prabu atas waktunya, atas kesempatannya yang sulit sekali sebenarnya untuk mendapatkannya, tapi bersyukur Elkis bisa mendapatkan kesempatan ini. Teman-teman, sekali lagi dari harapan-harapan para narasumber ini sebenarnya semuanya mengerucut pada terwujudnya kesetaraan pendidikan dan administrasi kependudukan yang lebih baik lagi untuk masyarakat penghayat kepercayaan. Mari kita dukung apa yang menjadi perjuangan beliau-beliau ini, teman-teman di masyarakat penghayat kepercayaan, untuk mewujudkan juga apa yang menjadi cita-cita daripada negara yang inklusi. Dan semoga podcast ini nanti sedikit banyak bisa membuka mata kita, bisa membuka persepsi kita, wawasan kita tentang masyarakat penghayat kepercayaan dan bisa lebih membuat kita mencintai saudara-saudara kita yang memiliki keyakinan sebagai penghayat kepercayaan. Itu aja, mohon maaf, saya Vidana Stiti. Terima kasih, sampai jumpa di podcast Elkis selanjutnya.